Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah. Wa ba'd, hadirin wal hadirat jamaah maghrib yang semoga kita semua dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pada pertemuan yang lalu kita telah menyelesaikan penjelasan tentang Al-Qawaidul Khamsah, kaidah-kaidah yang 5 yang mudah-mudahan kita masih mengingatnya, yaitu yang pertama, al-umuru bimaqasidiha, al-umuru bimaqasidiha, yang kedua al-yaqinu la yuzalu bisyak, dan yang ketiga al-masyaqqatu tajlibut taysir, yang keempat ad-dararu yuzal, dan yang kelima al-'adah muhakkamah. Ini 5 kaidah yang sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu, dan insyaallah pada malam ini kita memasuki penjelasan tentang kaidah usul bertalian dengan al-amru wan nahyu. Ya, karena kebanyakan dari syariah kita adalah kalau bukan perintah, larangan. Ya. Nah, sehingga di sini ada bagan, ya, kaidah usul fiqh, yaitu yang pertama kaidah amar. Kita akan menjelaskan pengertian amar, bentuk sigah amar, ya, kaidah amar itu sendiri, ya, kemudian kaidah nahi, pengertian nahi dan bentuk sigah atau lafaz nahi, dan yang terakhir adalah kaidah nahi itu sendiri. Yang mudah-mudahan waktu cukup untuk menjelaskan semua ini, kalau tidak ya kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Yang pertama, ya, penjelasan tentang kaidah amar. Pengertian amar menurut bahasa adalah berarti perintah. Sedangkan menurut istilah, amar adalah talabul fi'li minal a'la ilal adna. Tuntutan melakukan pekerjaan dari yang lebih tinggi kepada yang lebih rendah kedudukannya. Ini definisi, ya, definisi amar menurut istilah. Maksud yang lebih tinggi kedudukannya dalam hal ini, karena kita berbicara masalah syariah, maka yang memerintahkan sesuatu dan yang melarang sesuatu itu tidak ada hak yang lain kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya.
La hukma illallah. Nah, tidak ada hukum kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga yang dimaksud yang lebih tinggi kedudukannya adalah Allah Subhanahu wa taala, dan yang lebih rendah kedudukannya adalah manusia sebagai mukallaf yang dibebani hukum. Jadi amar itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala yang harus dilakukan oleh mukallaf untuk mengerjakannya. Nah, perintah-perintah Allah itu terdapat dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Adapun bentuk atau sirah amar, lafaz amar, karena tidak semua lafaz yang ada di dalam Al-Quran yang bermakna perintah, ya, itu masuk ke dalam kaidah yang disebut, ya, kaidah usul. Al-aslu fil amri lil wujub, ya, illa ma dallad dalilu ala khilafi. Jadi hukum asal pada perintah adalah wajib. Jadi semua perintah adalah wajib menurut kaidah ini, kecuali ada dalil yang menyelisihi. Ya, kalau tidak ada berarti dia tetap pada hukum asalnya, perintah itu wajib. Tapi apakah semua sirah amr yang ada dalam Al-Quran dan hadis itu bermakna wajib? Artinya kalau tidak dilakukan berdosa, atau ada makna yang lain? Nah, itu yang akan kita jelaskan pada lafaz atau sigah amar ini. Contoh dalam apa yang sudah pernah kita sampaikan bertalian dengan al-amru ba'dan nahi, ya, yufidul ibahah atau yaqtadil ibahah, ya, bahwa perintah sesudah ada larangan itu tidak bermakna wajib, ya, sesuatu yang harus dikerjakan, tapi bermakna boleh. Ya. Contoh, wala taqrabuhunna hatta yatuhurn, ya, larangan menggauli istri yang dalam keadaan haid. Jadi jangan kamu mendekati mereka sampai mereka suci. Fa idza tatahharna fa'tuhun. Nah, kalau dia sudah suci, maka di sini perintah ini, fa'tuhunna, ya, datangi mereka, yakni hubungi mereka. Nah, kalau kita mengertikan sini al aslu fil amri, ya, lil wujub, berarti perintah mendatangi sesudah dia haid, berhenti haidnya, dia suci, maka harus, ya, harus menghubungi. Kalau tidak berdosa, ya, berdosa. Sehingga kaidah mengatakan al amru ba'dan nahyi yufidul ibahah, yakni yaqtadil ibahah, tidak yufidul al wujub, ya, tidak memberikan makna wajib. Nah, jadi makna ibahah di sini boleh, ya, kalau mau silahkan, kalau tidak masalah. Gitu, ya. Jadi jangan mengatakan, oh ya, ada perintahnya, harus ini kode hadiulai. Masya. Nah, jadi ada beberapa bentuk sirah amar yang dijelaskan oleh ahli bahasa Arab sebagai lafaz yang menunjuk perintah, ya, sebagai lafaz yang menunjukkan perintah. Di antaranya, ya, sebagai berikut. Yang pertama, fi'il amar, ya, fi'il amar. Jadi fi'il amar itu, ya, kalau dalam bahasa Arab ada yang disebut fi'il madhi, mudhari, amar, ya. Jadi fi'il madhi yaitu keterangan waktu, ya, pekerjaan yang telah lampau, seperti dhahaba, ya, dhahaba, atau fa'ala, sudah mengerjakan. Mudhari'nya yaf'alu, ya, yadhhabu. Yadhhabu itu bermakna sedang mengerjakan atau akan mengerjakan,
Ya, jadi bentuk sekarang dan yang akan datang. Kalau madhi bentuk lampau. Telah atau sudah selesai. Nah, yang ketiga amar, perintah. Jadi kalau fa'ala yaf'alu if'al, ya, dhahaba yadhhabu idhhab, ya. Daraba yadribu idrib. Nah, di sini fi'il amar atau kata kerja berbentuk perintah. Contoh lafaz aqimu, ya, aqimu pada firman Allah Subhanahu wa taala, wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in, ya. Dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan ruku'lah bersama orang-orang yang ruku'. Nah, Quran surah Al-Baqarah ayat 43. Ini yang pertama, yaitu fi'il amar, ya. Jadi bentuk lafaz perintah, ya, di dalam Al-Quran itu berbentuk lafaz fi'il amar. Contohnya wa aqimu, ya, dan dirikanlah. Wa atu, tunaikanlah, ya. Warka'u, dan ruku'lah, ya, ruku'lah. Ini semua adalah fi'il amar yang berarti perintah. Lafaz yang kedua, fi'il mudhari' yang didahului oleh lamul amr, ya, lam perintah. Contoh wal takum, ya, dalam firman Allah, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Nah, wal takum minkum, hendaklah ada di antara kalian. Ya, jadi ini perintah, ya, perintah. Nah, sini nanti kita melihat, ya, bagaimana hukum fikihnya, ya, karena seperti yang kita sebutkan tadi bahwa tidak semua sighah amr itu, ya, artinya wajib, ya, tidak semua. Tapi pada dasarnya hukum asal dari perintah itu wajib, ya, kecuali ada dalil yang menyelisihinya. Nah, nanti kita akan melihat bagaimana apa yang disebutkan menyelisihi dari kaidah usul yang mengatakan semua perintah itu wajib, ya. Nah, ada qarinah, ya, ada qarinah yang menunjukkan bahwa dia bukan perintah wajib, dan itu nanti kita akan jelaskan. Nah, di sini asal dari kata wal takun, ya, wal takun itu adalah litakun minkum. Nah, yang artinya dan hendaklah ada, ya, hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebaikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Mereka itulah orang-orang yang beruntung, ya. Quran surah Ali Imran ayat 104. Itu yang kedua. Jadi fi'il amar yang didahului oleh lamul fi'il mudhari' yang didahului dengan lamul amr. Nah, jadi fi'il mudhari' yang didahului dengan huruf lam al-amr, lam yang menunjukkan perintah. Liyadhhab misalnya, liyadhhab. Dan fi'il mudhari' yang didahului dengan lamul amr itu berubah barisnya, ya, berubah barisnya. Mohon maaf. Jadi di sini takunu, ya, litakunu, ya, ya, litakun. Nah, jadi kunu atau yadhhab. Yadhhabu, asalnya yadhhabu sebelum dia dimasuki lamul amr, ya, barisnya dhammah. Nah, dimasuki lamul amr, liyadhhab, ya, hendaklah dia pergi, ya.
Ya, artinya harus dia pergi. Perintah ada. Ya, perintah. Liyadhhab, berubah barisnya dari dhamma menjadi sukun karena dia majzum, ya, dijazam karena masuknya dalam al-amr. Sehingga ini memang perlu juga nanti kita belajar bahasa Arab, ya, kaidah bahasa Arab. Nah, karena memang salah satu keharusan bagi orang yang mau mempelajari fikih, apalagi mau jadi seorang yang mujtahid, ya, yang bisa berijtihad. Nah, dengan melihat dalil sendiri kemudian memutuskan mengistimbat hukum, itu salah satunya adalah harus tahu bahasa Arab, ya. Nah, kemudian harus tahu ilmu-ilmu yang berkaitan dengan bahasa Arab. Nah, karena Al-Quran dan hadis itu berbahasa Arab, ya, berbahasa Arab. Ya, kalau tidak diketahui, maka bisa jadi nanti ada yang sebenarnya dia ada perintah, ya, tapi kita tidak paham, maka kita artikan biasa saja, ya, biasa saja. Nah, yang ketiga, isim fi'il amar. Contoh lafaz alaikum anfusakum pada firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza tadaitum ilallahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Nah, jadi sini ada kalimat alaikum anfusakum. Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu. Ya. Jadi sini alaikum anfusakum. Ya. Alaikum anfusakum artinya jagalah dirimu. Ya. La yadurukum man dhalla idza tadaikum. Tiadalah orang yang sesat itu akan memberimu mudarat, ya, apabila kamu telah, ya, mendapat petunjuk. Ilallahi marji'ukum, ya. Ini salah tulis ini, ya. Marji'ukum di sini nun. Nah, ilallahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Jadi tidaklah orang yang sesat itu memberimu mudarat jika kamu sudah mendapat petunjuk. Ilallahi marji'ukum jami'an, kepada Allah lah kamu kembali semuanya. Fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun, dan Dia yang akan menerangkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Di sini tadi isim fi'il amar, alaikum anfusakum, ya, alaikum anfusakum. Nah. Yang keempat, masdar pengganti fi'il, ya. Masdar pengganti fi'il. Contoh lafaz ihsana, ya. Jadi fi'ilnya adalah wa ahsinu, ya, berbuat baiklah. Wa ahsinu ihsana, ya, ihsana. Seperti pada firman Allah Subhanahu wa taala, wabil walidaini ihsana. Ya, jadi wabil walidaini, ya, ahsinu ihsana. Dan kepada kedua orang tuamu, yakni ibu bapakmu, ya, berbuat baiklah dengan sebaik-baiknya. Ya, ahsinu ihsana. Nah, Quran surah Al-Isra ayat 23. Nah, kemudian yang kelima, ya, khabar, ya, itu kalam khabar yang bermakna berita.
Nah, contoh firman Allah Subhanahu wa taala, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Ya. Dan bagi wanita-wanita yang ditalak, ya, hendaklah dia menjaga diri mereka, yakni maksudnya ya, iddah bagi wanita-wanita yang ditalak itu yang masih haid, ya, yang masih haid, karena iddah dalam Al-Qur'an itu ada 5 macam, ya. Ya, kalau mau dipres jadi 4, karena ada yang satu sama, ya, meskipun jenis orangnya berbeda. Nah, jadi contoh misalnya di sini disebutkan al-mutallaqat, ya, wanita-wanita yang diceraikan, yang ditalak dalam keadaan dia masih haid. Maksudnya bukan dalam sedang haid, tidak, ya, karena ada wanita yang haid, ada sudah berhenti haid, ya, maksudnya monopause, ya, sudah tidak haid lagi, tapi sudah pernah haid. Ada juga wanita yang diceraikan belum pernah haid, ya, belum pernah haid. Mungkin tidak masuk di gambaran kita, tasawur kita, bahwa ada perempuan yang janda, nah belum pernah haid. Ya, karena mungkin di kampung kita belum ada yang begini nih, ya, yaitu pernikahan dini, ya. Jadi dulu di daerah, ya, di daerah bukan di tempat kita, ya, ada perempuan yang dinikahkan dalam usia sebelum dia haid. Nah, jadi kalau di India, kalau di sana ada, masih sampai sekarang masih ada, ya, pernikahan anak-anak, ya, pernikahan masih anak-anak dia dinikahkan. Nah, dinikahkan. Jadi laki-lakinya masih kecil, perempuannya juga masih kecil. Nah, sehingga ketika dia diceraikan, ditalak, maka dia belum haid. Nah, itu, ya. Nah, di sini disebutkan bahwa al-mutallaqat, perempuan-perempuan yang ditalak itu, ya, iddahnya salasata quru, 3 kali quru, ya. Nah, ini pemberitaan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa kalau perempuan itu diceraikan dalam kondisi dia masih haid, ya, dalam kondisi dia haid, ya, bukan perempuan yang belum haid atau perempuan yang sudah berhenti haidnya, monopause. Nah, itu iddahnya adalah 3 kali quru. Nah, quru ini juga nanti kita akan dapatkan dalam fikih apa yang dimaksud oleh ulama, karena di sini ini quru ini adalah sesuatu yang mujmal, ya, membutuhkan penjelasan. Ya, kalau tidak dijelaskan, maka makna dari quru itu sebagian ulama mengatakan 3 kali suci, sebagian mengatakan 3 kali haid. Ya, 3 kali haid. Nah, ini dampak hukumnya, ya, besar. Nah, jadi apa namanya? Kalau kita mengatakan 3 kali suci, berarti dia nanti 3 kali berhenti haidnya. Nah, kemudian ada yang iddahnya 4 bulan 10 hari, yaitu wanita yang dicerai mati, gitu, ya. Jadi dia janda karena meninggal suaminya. Maka iddahnya adalah arba'ata ashhurin wa ashra, ya. Yatarabbasna bi anfusihinna arba'ati ashhurin wa ashra. Jadi dia iddahnya adalah 4 bulan 10 hari. Ya, 4 bulan 10 hari. Nah, kemudian yang ketiga adalah wanita yang sudah monopause, sudah berhenti haid, ya, yaitu yang disebutkan dalam surah At-Talaq, ya, At-Talaq ayat 4 kalau tidak salah. Wallahi ya'isna minal mahidhi min nisaikum, ya, fa'iddatuhunna thalathata ashhur. Jadi wanita-wanita yang sudah berhenti haid, ya, monopause, ya, dari istri-istri kamu, kalau diceraikan, maka iddahnya 3 bulan. Ya, 3 bulan. Apa bedanya 3 bulan dengan 3 kali haid atau 3 kali suci? Ya, ini ada dampak hukumnya, ya. Karena wanita itu tidak semuanya, ya, setiap bulan haid. Ya, berarti kalau tidak setiap bulan haid, berarti 3 bulan ini tidak berlaku di situ. Seperti contoh, ya, ada teman saya yang istrinya cuma 3 kali haid dalam setahun.
Artinya dia haidnya 4 bulan sekali. Ya. Gitu. Cuma 3 kali haid dalam 1 tahun. Berarti ya 4 bulan sekali. Yang hebatnya istrinya lebih dari 1. Padahal ya hikmahnya kenapa orang bisa poligami, ya menambah istri itu karena ya mungkin tidak tahan kalau setiap bulan haid, ya maka kalau dia haid ada serep. Ya, nah ini tidak 4 bulan sekali, berarti ya tidak ada alasan untuk dia berpoligami sebenarnya, karena tidak ada. Nah, tapi istrinya masya Allah ya lebih dari 1. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat adalah wallahi lam yahidn. Ya, dalam ayat yang sama, dan perempuan-perempuan yang belum pernah haid. Itu iddahnya juga 3 bulan, ya. Salasata asyhur. Nah, kemudian yang kelima, iddah perempuan yang hamil. Perempuan yang hamil, baik itu diceraikan, ya, ditalak atau suaminya meninggal. Ya, jadi suaminya meninggal dalam kondisi dia hamil, maka iddahnya hatta yadha'na hamlahun, sampai dia melahirkan. Kalau dia diceraikan dalam kondisi dia hamil, ya ditalak, maka iddahnya adalah sampai dia melahirkan. Nah, fa'iddatuhunna ya hatta yadha'na hamlahun, ya sampai dia meletakkan kehamilannya, maksudnya sampai dia melahirkan. Ya, jadi kalau ya 1 bulan, begitu dia melahirkan habis iddahnya. Habis iddahnya. Karena salah satu hikmah kenapa disuruh menunggu 3 kali suci, 3 kali haid, 3 bulan, itu untuk menghindari jangan sampai ada sesuatu yang tinggal. Ya, makanya dalam ayat di surah Al-Baqarah juga bahwa penjelasan bagi wanita-wanita yang hamil diceraikan dalam kondisi hamil, jangan sembunyikan kehamilan, tidak boleh, haram hukumnya. Nah, jadi kalau dia hamil sampaikan. Atau misalnya ya, ini misalnya ada orang yang berhubungan suami istri di malam hari, besoknya meninggal suaminya, maka istri harus menyampaikan kepada keluarganya, orang dekatnya, siapa tahu nanti saya hamil, ya, tadi malam saya berhubungan, besoknya bapaknya meninggal. Karena ini bisa jadi fitnah ini. Ya, kalau dia tidak sampaikan lebih awal, ya, suami meninggal kok bisa hamil. Ya, kan fitnah itu. Nah, sehingga dia harus menyampaikan bahwa ya, siapa tahu nanti ini berhasil, misalnya hubungan saya tadi malam dengan bapaknya ya, membuat saya hamil, memang saya habis berhubungan. Ya, saya habis berhubungan. Nah, itu. Nah, jadi kalau dia berisi, ya kalau dari awal misalnya bulan pertama, berarti dia harus menunggu sampai 9 bulan 10 hari. Itu, ya. Itu minimal itu. Nah, kecuali kalau anak Adam yang datang ini. Ya. Ya minadek na ditangkap na sabak malis 6 bulan sesar. Ya, dipercepat. Karena kalau sudah dokter mengatakan sempurna nih, ya 6 bulan ini, kalau ditunggu sampai 7 bulan, ada lagi yang lebihnya harus disempurnakan dulu, ya. 8 sempurna, tapi 8 lebih disempurnakan. 9 ya tapi masih ada kekurangan sih, tunggu sampai 10 hari. Tapi kalau sekarang sudah canggih gitu. Ya, dokter sudah tahu 6 bulan ya sudah bisa dikasih keluar, sudah sempurna keluar. Nah, atau 9-10 hari misalnya, ya dari dokter sudah memberikan petunjuk PHL-nya, ya perempuan ini sekitar bulan sekian melahirkan, ya. Jadi perkiraan hari lahir itu. Nah, jadi ada yang disebut seperti itu. Ya, mudah-mudahan saya tidak salah ngomong ini ya. PHL atau PLH, PHL kayaknya ya. Perkiraan hari lahir. Nah sehingga biasanya kalau ada perempuan yang kehamilannya itu lewat
10 bulan. Ya, 10 bulan. Biasanya dokter kalau sudah lewat 10 bulan ya, tidak ada apa namanya? Jalan kecuali harus SC. Ya, harus SC. Sesar. Nah, jadi ya kecuali kalau ya seperti yang kemarin ya putri Ustadz Andi Kamil ya, itu sebenarnya sudah dibawa ke ruang operasi ya, karena sudah lewat dan belum keluar, sudah pembukaan full belum keluar ya, dibawa ke rumah sakit di ruang bedah, tapi alhamdulillah lahirnya normal. Ya, nah jadi itu yang disebut. Jadi kalau misalnya dia tinggal 1 bulan melahirkan, begitu melahirkan habis iddahnya. Tapi kalau dia baru 1 bulan ya, baru 1 bulan umur janinnya, maka dia harus menunggu sampai 8 bulan lebih ya, sampai 8 bulan lebih. Nah, jadi wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Nah, ini khabar ya, yang bermakna berita. Nah, penyampaian dari Allah Subhanahu wa taala bahwa perempuan-perempuan yang ditalak dalam kondisi dia masih haid, maka iddahnya 3 kali quru. Ya, apakah dia 3 kali suci atau 3 kali haid? Ini perbedaan pendapat ulama. Ya, karena waktu sudah masuk ya, jadi nanti masih ada lafaz-lafaz ya yang bermakna perintah seperti amara ya, diperintahkan, kutiba diwajibkan, qadha ditetapkan, wa qadha rabbuk, wajaba ya diwajibkan, farada difardukan ya. Ini semua lafaz-lafaz yang bermakna perintah, dan insyaallah akan kita jelaskan pada pertemuan yang akan datang. Nah, tapi saya ingin kembali dulu pada kata quru ya yang disebutkan dalam ayat wal mutallaqat yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru ya. Kalau yang disebutkan itu adalah 3 kali quru adalah haid, maka ketika haid yang ketiga masuk sudah habis iddahnya ya. Jadi ini kalau 3 bulan ya kan, setiap bulan perempuan tuh haid yang normal ya, yang normal. Jadi kalau haid pertama selesai, masuk haid kedua ya, selesai, masuk haid ketiga, begitu masuk, misalnya dia haidnya setiap tanggal 7 ya, normalnya 6 sampai 7 hari, ya, berarti dari tanggal 7 sampai tanggal 14 ya, suci, datang haid kedua tanggal 7. Biasanya kalau perempuan yang normal itu tanggalnya sama ya, tanggalnya sama, paling berubah 1 hari ya, apakah maju sehari atau mundur sehari. Nah, itu jadi dari situ ya ukuran, sehingga ketika masuk tanggal haid yang ketiga, begitu masuk ya hari pertama sudah selesai ya. Jadi yang dimaksud salasata quru, 3 kali haid ya. Jadi begitu masuk haid ketiga sudah selesai iddahnya. Nah, kalau dikatakan 3 kali quru adalah suci, maka nanti habis tanggal haid ketiganya baru suci. Nah, jadi misalnya dia haidnya tanggal 7, biasanya sampai tanggal 14, maka nanti tanggal 14 baru berhenti ya, baru berhenti haidnya, baru suci namanya ya. Jadi kalau sudah tidak ada darah yang keluar pada hari terakhir, itu adalah akhir dari iddahnya. Nah, adapun masalah dalam ayat tentang bukan wanita diceraikan ya, tapi kita dilarang mendekati wanita dalam kondisi haid, seperti yang kita sebutkan tadi contoh gitu ya, bahwa wala taqrabuhunna hatta yatuhurn, jangan kamu dekati istri-istri kamu dalam kondisi dia haid. Fa idza tatahharna fa'tuhun min haitsu amarakumullah, kalau dia sudah selesai haid maka datangilah ya, dari arah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini hatta yatuhurn ya, sebahagian ulama mengatakan yatuhurna, dia suci adalah berhenti haid ya. Jadi maksudnya hari terakhir sudah tidak ada haid, dan itu yang tahu perempuan
ya. Yang tahu itu perempuan, sudah tidak ada haid. Maka sudah dianggap bersih meskipun dia belum mandi suci. Itu pendapat pertama. Pendapat yang kedua adalah yang mengatakan bahwa ya hatta yatuhurna, sampai dia suci, sampai dia selesai mandi suci. Ya, ini dampak hukumnya besar ini, Pak. Jangan bilang sama Ji. Oh, tidak sama. Ya. Saya memberikan contoh supaya bisa lebih tegas bagaimana perbedaannya. Pendiri pesantren, ya, orang tua kita almarhum, itu menguatkan pendapat yang pertama. Hatta yatuhurna, sampai darah haid berhenti meskipun belum mandi. Ya. Apalagi kalau ada dalil istihsan, ya, dianggap baik. Misalnya perempuan berhenti haidnya, ya, ini tidak ada hubungannya dengan talak di sini ya. Tapi berhubungan dengan suami istri yang dalam kondisi dia sudah berhenti haid. Nah, misalnya istri haidnya berhenti tengah malam. Ya, tengah malam. Berarti biasanya dia menunda nanti subuh baru mandi suci, ya, mandi suci baru sholat subuh, ya, baru sholat subuh. Ini kalau dia nunggu pagi subuh baru mandi, ya, nah sudah subuh bapaknya mau mandi lagi, holong. Makanya dianggap ya boleh, ya boleh, dianggap baik, boleh menjamak mandi. Iya, jadi sudah habis haidnya, sudah tidak ada darah keluar, bapaknya mau kasih, ya, jangan bilang depa kubur cepet, bersihkan itu, ya, kemudian nanti mandinya itu. Ya, mandi sekaligus itu, mandi suci haid dan mandi janabah. Ya, karena kalau ditunda mandi sebelum sholat subuh, sesudah subuh mandi lagi, ya bisa demam. Itu yang disebut istihsan, ya, dianggap baik. Sehingga saya menguatkan pendapat ini, ya, pendapat yang diberikan oleh pendiri pesantren bahwa hatta yatuhurna, sampai dia berhenti haid. Kalau sudah tidak ada darah haid, meskipun dia belum mandi suci, ya, sudah dianggap suci. Wallahu a'lam bishawab. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat, ya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.